Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, rekan-rekan, anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu diberi kebahagiaan dalam hari-hari kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah yang bertema sedekah, ya. Adapun materi sedekah yang akan kita bahas terdiri dari 4 komponen, ya. Yang pertama, pengertian dari sedekah. Kemudian yang kedua, dasar atau dalil dari sedekah. Yang ketiga, ketentuan sedekah. Kemudian yang keempat, tata cara memberikan sedekah. Pengertian sedekah. Terdapat 2 pengertian, ya, secara bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodaqoh, yang berarti pemberian atau derma. Adapun menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang bersedekah, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian hadis tentang sedekah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang artinya dari Yunus bin Ubaid dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin salih yad'u lah.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam, manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ketentuan sedekah. Yang pertama, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan sangat penting. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya ada seorang tua renta sudah tidak bekerja dan tidak punya anak dan saudara. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. Kemudian ketentuan sedekah yang kedua, rukun bersedekah. Yang pertama, orang yang memberi sedekah, yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah ijab qabul. Ketentuan sedekah berikutnya adalah syarat sedekah. A. Syaratnya yang pertama, A. Orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Kemudian yang B, barang tersebut dapat dijual. Kemudian yang C, sama bisa menerima ijab dan qabul. Kemudian ketentuan sedekah yang keempat, macam-macam sedekah. Oke, berikut adalah macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contoh zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Kemudian bagian B, sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya barang haram, najis. Kemudian C, sedekah sunnah, yaitu yang mendapat pahala. Contoh wakaf, amal jariah. Kemudian yang bagian D, sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Contohnya hadiah dan hibah. Selanjutnya bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, dan orang terkena musibah, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, sedekah dengan sikap, perbuatan, seperti tersenyum, menyambut orang dengan baik, itu termasuk sedekah. Kemudian bagian ketiga, sedekah lisan, seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang selanjutnya adalah sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, dan berbagi ilmu, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kelima, sedekah tenaga, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, dan jalan dengan tenaga. Oke.
Selanjutnya, tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, keluarga terdekat. Kemudian yang kedua, saudara dekat. Kemudian yang ketiga, anak-anak yatim. Kemudian yang keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Kemudian selanjutnya sahabat atau teman. Dan selanjutnya ibnu sabil dan lain-lain. Perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan. Tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Oke, itu tadi ulasan tentang materi fikih kelas 5 bab sedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, bisa dengan ucapan atau tindakan, bahkan bisa dengan tenaga. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.